Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron A2D dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Cahaya Entertainment, yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, akhirnya seneng banget ya guys. Setelah 7 tahun Aurel berpisah dengan baby Aya, sekarang mereka sudah berkumpul lagi. Rian seolah tak percaya melihat kenyataan Liontin itu muncul di leher Raya. Aurel bercerita, sekarang kalian percaya kalau Raya adalah Cahaya, bayi kami yang hilang. Namun Kirana malah berkata, jangan ngaku-ngaku kamu. Kalung itu dulu milik aku, lalu diculik sama kamu. Sambil mengambil kalung itu, tapi tangan Kirana malah terbakar oleh kalung Liontin itu. Rian segera membawa Kirana pulang, sementara Niko membawa Raya kembali pulang ke rumah Niko. Di sisi lain, Cinta mulai sadar. Cinta mengingat semua kejadian saat Kirana dan Danu bertengkar. Kalau Kirana akan membongkar kejahatan Danu yang telah menculik Raya. Cinta yang melihat Danu datang langsung mengusirnya. Cinta tidak ingin berurusan dengan penjahat munafik seperti Danu. Adegan berpindah pada Rian yang berada di taman. Kirana bertanya, kenapa dari tadi Dedi diam saja? Rian yang tengah memikirkan dan mengingat Raya itu menjawab, Dedi ingin mami hamil. Nampaknya Kirana masih kekeh tidak ingin hamil. Kirana sampai berbohong pada Rian kalau ada masalah dalam kandungannya, karena dulu Kirana adalah manusia dan sekarang vampir. Rian percaya pada Kirana. Rian minta maaf pada Kirana. Kirana berpikir dengan mudahnya Rian dibodohi. Sementara Bularas dan Reno datangi rumah Bu Indri lagi. Di sana terlihat Bu Indri kesal karena tidak ada satupun yang ingin membeli lukisannya dengan harga yang begitu tinggi. Bu Indri menurunkan lukisan itu dan ingin menghancurkannya. Namun di saat Bu Indri bergegas, Noni Belanda itu memanggilnya. Bu Indri berbalik dan tak percaya saat Noni Belanda ingin menyakiti Bu Indri. Terdengar Bularas mengetuk pintu. Noni Belanda menghentikannya dan membuka pintu itu dengan menyamar menjadi anaknya Bu Indri. Tapi di saat Bularas dan Reno ingin pergi dari tempat itu, Reno melihat Pendi, anak asli dari Bu Indri. Reno berpikir terus, yang tadi di dalam siapa? Reno dan Bularas balik lagi ke rumah Bu Indri dan mengetuknya, namun tidak dibuka juga. Reno mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendobrak pintunya. Setelah dibuka, Reno sangat kaget melihat Bu Indri tengah dicekik oleh si Noni Belanda. Reno langsung menyerangnya. Si Noni langsung keluar dari rumah Bu Indri. Saat Reno keluar, Reno kaget karena Reno melihat ada Aurel di tempat itu. Reno bertanya, kenapa kakak ada di sini? Aurel mengatakan kalau dia kepikiran dengan kepergian Reno dan juga Bularas. Adegan berpindah pada Aurel dan Niko yang membawa Cahaya ke taman kota. Niko ingin menghapus memori Cahaya dengan Rian, tapi menurut Aurel itu tidak perlu. Walau bagaimanapun Rian sudah merawat Cahaya selama 7 tahun. Sementara Rian yang mendengar keseruan Cahaya dan keluarganya merasa marah. Seharusnya yang ada di sana itu aku, Dedinya Raya. Kirana memanasi Rian untuk mengambil Raya di lain waktu. Sebaiknya kita shopping dulu, lalu kita pikirkan bagaimana caranya mengambil Raya kembali, ujar Kirana.
Rian pun setuju. Sementara di sisi lain, keadaan Cinta yang sudah mulai pulih ingin berusaha kabur dari rumah sakit. Sementara Reno terkejut melihat Aurel ada di sekitar rumah Bu Indri itu. Namun Reno bertanya, "Apa benar kakak tengah hamil anak keempat?" kata si kaku. Aurel menjawab iya. Reno pun perlahan-lahan mengambil kujang sakti dan menikam Aurel, dan ternyata Aurel berubah seketika menjadi noni Belanda. Seketika lukisan yang hilang telah muncul lagi di bingkainya. Bu Indri menyerahkan lukisan itu pada Bu Laras agar dibawa pulang saja. Namun di adegan lain, Kirana yang ingin pergi shopping malah kecewa karena ternyata Rian membawa Kirana ke rumah sakit. Menurut Rian, kelicikan-kelicikan itu sudah jadi makanan sehari-hari. Jadi Rian tidak percaya kalau Kirana mengalami kelainan dalam kandungannya. Namun di saat Rian mengajak Kirana ke dokter kandungan, Kirana malah melihat Cinta dan berpikir ada gunanya juga dia pergi ke rumah sakit itu. Kirana pamit pada Rian untuk ke kamar mandi, padahal Kirana ingin menghampiri Cinta. Kirana mengajak Cinta menjauh dari ruangan itu. Cinta memohon agar tidak menyakitinya. Namun Kirana berkata kalau dia akan menghabisinya saja. Di saat Kirana akan menyakiti Cinta, Danu datang dan langsung menendang Kirana. Danu buru-buru membawa Cinta pergi. Kirana sangat marah kepada Danu. Dan di saat Kirana ingin menyusul Danu, untungnya Rian datang dan memanggil Kirana. "Sebentar lagi antrian kita. Mami kemana saja? Dari tadi Dedi mencari Mami." Cinta meminta kepada Danu untuk pulang ke rumah saja. Namun Danu berpikir kalau Cinta pulang sekarang, Danu takut kejahatannya terbongkar. Danu pun berkata, "Aku akan pertaruhkan nyawaku sedemikian rupa demi kamu," ujar Danu. Sementara Rian menunggu Kirana yang tengah diperiksa oleh dokter. Rian menanyakan keadaan kandungan Kirana kepada dokter, dan dokter mengatakan kandungannya tidak bermasalah. Kirana berusaha mengelak, namun Rian sudah tahu kalau Kirana sudah berbohong. Dokter mengusir keduanya dari tempat itu karena harus memeriksa pasien lain. Setelah di luar, Kirana dan Rian masih ribut saja. Rian mengancam Kirana kalau Kirana tidak mau hamil, Dedi akan cari wanita lain yang mau hamil anaknya Dedi. "Siapa? Cinta," ujar Kirana. "Sebelum kamu menikahi Cinta, aku akan menghabisinya terlebih dahulu," ujar Kirana. Rian mencari Kirana karena Rian pikir Kirana ada di belakangnya. Namun Rian dikejutkan dengan percakapan suster yang mengatakan kalau di sana ada pasien yang bernama Cinta. Di kamar nomor 2, ruangan Kamboja. Di adegan lain, Aurel membawa Cahaya ke rumah Bu Laras. Di sana ternyata tidak ada siapapun. Bu Laras bermaksud untuk pulang saja, tapi Bu Laras dan Reno datang. Bu Laras mengajak semua masuk. Tapi di saat Bu Laras menyebut "Halo Raya, cucu kesayangan Gema," nampak wajah Cahaya jadi cemberut. Bu Laras berkata, "Kenapa cemberut? Aku nggak mau dipanggil Raya. Aku mau dipanggil Cahaya saja," ujar Cahaya. Bu Laras pun meminta maaf pada Cahaya dan memeluknya. Namun setelah semuanya masuk ke dalam, nampak Pok Nur melihat lukisan noni Belanda terjatuh di lantai. "Kok ada lukisan di sini bagus lagi? Baiknya aku bawa saja ke dalam kamar. Akan aku pajang di kamarku." Namun Pok Nur mendengar ada yang tertawa di telinganya. Pok Nur merasa takut. Apakah lukisan itu masih hidup ya guys? Aduh, gimana nih? Mana mau dipajang di kamarnya Pok Nur lagi. Sementara Kirana yang ingin masuk ke kamar Cinta mencari cara karena Danu masih ada di depan kamar Cinta.
Suster yang melihat ada Kirana bertanya, "Ibu sedang apa di sini?" Kirana langsung menyerang suster itu dan menghabisinya dan mengganti pakaiannya. Kirana langsung menghampiri Danu. Danu tidak mengenali Kirana. Danu malah menitipkan cinta pada Kirana karena Danu ingin ke kamar mandi. Kirana langsung masuk dan menyapa Cinta. Betapa kagetnya Cinta. Dan Cinta pun sangat terkejut setelah melihat ada Kirana berpakaian suster di kamarnya. Oke guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Makin penasaran saja dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana. Saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.